Chapter sebelumnya, para instruktur masih menunggu Seon di depan ruangan iblis yang tersegel. Singkatnya, beberapa saat tanda Seon akan keluar nampaknya mulai terlihat. Benar saja, Seon Ye-won, pungkas para instruktur yang sangat terkejut melihat kondisi Seon yang sangat kacau. Hingga tak lama kemudian, bau busuk di tubuh Seon langsung menyeruak. Walaupun begitu, dia akhirnya diakui telah lulus ujian kelima. Lantas sembari instruktur Ho menutup hidungnya, dia melihat Seon menyaksikan sesuatu yang dipegang Seon, yaitu sebuah tanduk. Di sana instruktur Ho mengira bila itu adalah tanduk rusa. Beberapa saat kemudian Seon akhirnya telah berendam di pemandian, menghilangkan bau busuk di tubuhnya. Saat sedang bersantai, dia mengamati sekitar, melihat sesuatu yang telah dibawanya, yaitu baju busuknya yang telah direndam dan tanduk putih yang ditemukannya. Dari itu, dia sebenarnya masih penasaran dengan tanduk tersebut. Sekilas ingatannya kembali pada kejadian di ruang iblis yang tersegel, yang mana dia sedang menguji pedang hitam yang telah ditemukannya, menebas segala bebatuan safir yang ada di sana untuk melihat seberapa tajam pedang tersebut. Hingga tak lama kemudian, setelah memotong semua bebatuan safir itu, kesadaran muncul bahwa pedang itu sangat menakjubkan. Bahwa pedang itu seperti tahu jika dapat digunakan memotong safir, dan bagi Seon itu sangat menakutkan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba pedang tersebut menghilang, secercah aura gelap muncul mendadak. Mengitari tubuh Seon, di sana dia bertanya-tanya tentang sebenarnya apa yang telah terjadi. Sampai kemudian saat diamati lagi, ternyata kekuatan normalnya tidak cukup untuk memakai pedang hitam tersebut. Sebab pedang itu hanya mampu digunakan ketika ada energi iblis yang menyatu dengan kekuatan batinnya. Singkatnya, tiba-tiba muncul efek panas pada tubuhnya. Nano memberitahu bila di dalam tubuhnya sedang ada cairan yang mengalir di darah. Dari itu Nano mencoba mengeluarkan ampas kotoran tersebut. Hingga tak lama kemudian, saat semua kotoran dalam tubuh mulai dikeluarkan, dia bertanya-tanya apakah cairan hitam itu adalah darah Imugi. Dari sana dia mendapat ide untuk membawa cairan tersebut dan diberikan pada anggotanya. Segera setelah itu dia putuskan untuk mengambil cairan hitam itu. Tapi tiba-tiba saat sedang mengambilnya, terjadi sebuah gempa dadakan. Bebatuan dari atas secara otomatis berjatuhan. Di sana Seon terkejut mempertanyakan sebenarnya apa yang telah terjadi pada tempat itu. Tetapi karena tempat itu benar-benar menjadi semakin kacau, Seon pun bergegas untuk kembali. Dia mencoba keluar dari lubang pintu keluar yang dijebolnya. Di sana dia cukup lega karena juga berhasil mengambil cairan hitam. Tak sampai sana, saat di gua tersebut, dia juga melihat tanduk Imugi nampak tergeletak. Kembali di kondisi saat ini, tanduk Imugi yang telah dia bawa sebenarnya adalah milik pendekar pedang yang dia lihat di dimensi spiritualnya. Tetapi masalahnya, dia bingung harus dipakai untuk apa tanduk tersebut. Berbagai pertanyaan muncul memenuhi kepalanya. Tetapi untuk pertama-tama, dia mencoba menganalisis tanduk itu. Nano lalu melaporkan bahwa tanduk tersebut tak bisa dianalisis karena tak ada data yang cukup. Akan tetapi kekerasan tanduk itu melebihi batu safir. Lantas karena informasi itu, segera Seon ingin menguji coba. Secara cepat dia langsung menyerang tanduk tersebut. Keterkejutan langsung terpancar di wajahnya sebab yang dilihat tanduk itu memang benar-benar keras. Ditambah dia juga merasa bila tanduk tersebut memiliki kekuatan untuk melawan ki miliknya. Karena itu muncul pertanyaan, apakah karena tanduk itu berasal dari makhluk spiritual? Setelah mengetahui fakta itu, rasa puas dan bahagia terpancar di wajah Seon. Dia memiliki ide untuk membuat pedang dengan tanduk tersebut. Singkat cerita, pada sore hari, tepatnya di gedung utama yang ada di kantor direktur. Di sana direktur sendiri cukup heran melihat apa yang ada di depannya, yaitu kedatangan Seon. Sebab dia melihat bila Seon memiliki aura hitam yang sangat pekat. Padahal baru 2 jam dia menyelesaikan ujian kelima. Ditambah direktur juga merasa bila di tubuh Seon ada semacam kekuatan iblis. Dari itu direktur teringat perkataan gurunya bahwa hanya orang yang berkualifikasi yang akan diberi kesempatan untuk menghadapi iblis yang tersembunyi di dalam gua.
Hal itu bisa dirasakan direktur karena dia melihat sword skill Seon hingga roh iblis yang telah tersebar di seluruh tubuhnya. Ketika sedang memikirkan itu dan mengamati dengan rasa bangga, dari sebelahnya instruktur Ho memberi isyarat pada direktur. Lalu setelah itu direktur pun memulainya, mengatakan pada Seon bahwa saat ini dia berhak dipanggil Dango atau Master Clan. Dan direktur juga memberi selamat atas kelulusan di tes kelima kali ini. Setelah itu karena Seon telah dipromosikan sebagai Master Clan, maka dia akan dapat 2 simbol pemberian dari akademi. Seon kemudian mengamati belati tersebut. Di sebelahnya instruktur Ho menjelaskan bila belati itu terbuat dari baja padat dan hanya diberikan kepada Master Clan. Saat Seon mencoba membuka sarung senjatanya, terlihat bahwa ada tulisan Klan Seonma. Yang mana saat diamati detailnya, ternyata tulisan itu diukir oleh pendekar pedang, bukan seorang pengrajin. Benar saja instruktur Ho lalu memberitahu bahwa memang tulisan tersebut diukir langsung oleh Lord. Tak lama setelah direktur memberikan semua simbol tersebut, Seon lalu berniat untuk menanyakan ke direktur mengenai tes ke-6. Spontan semua instruktur yang ada di sana langsung terkejut mendengar pernyataan Seon. Begitupun dengan direktur yang langsung menatap Seon dengan tajam, memastikan apakah pertanyaan tersebut dilontarkan secara serius. Dan nampaknya raut wajah Seon memang sangat serius untuk mempertanyakannya. Lalu setelah memastikan itu, direktur tersenyum memberitahu bila itu memang hak Seon untuk mengetahuinya. Dari percakapan yang didengar tersebut, ada raut merinding di wajah para instruktur. Mereka sampai heran karena memang tes ke-6 dikhususkan untuk orang-orang yang minimal berada di level atas. Di samping itu mereka semua juga terkejut karena dalam hidup mereka tak pernah menyangka akan melihat penantang tes ke-6. Setelah 70 tahun lamanya, ternyata orang yang memenuhi syarat itu baru muncul saat ini. Di sana wajah Seon langsung menegang. Dia tak menyangka setelah mendengar bahwa syarat ujian ke-6 adalah menantang salah satu dari 12 tetua, guru terbaik dari klan demonik. Direktur lalu melempar tanya pada Seon, apakah ada tetua yang akan ditantangnya? Singkat cerita, tempat berpindah di perpustakaan Demonic Academy. Di sana Seon masih tak menyangka bila syarat dari tes ke-6 adalah memilih lawan dari 12 tetua. Akan tetapi walaupun begitu, setelah lulus akademi dia juga memiliki tujuan untuk melawan 6 klan utama. Dari itu dia berpikir bahwa kesempatan saat ini adalah momen yang tepat untuk menyingkirkan salah satu dari 6 klan utama sebelum dia lulus akademi. Tetapi di sana masih ada keraguan yang menyelimuti pikirannya bahwa saat ini perkiraan kekuatannya masih belum cukup untuk melawan mereka. Oleh sebab itu di perpustakaan demonik dia berencana untuk mempelajari formasi terakhir Heavenly Demonic Sword Art. Sementara itu di kantor direktur, tampaknya direktur masih memikirkan mengenai jawaban Seon sebelumnya. Dia menduga-duga tentang siapa yang nanti akan dipilih Seon sebagai lawan dalam ujian ke-6-nya. Berbagai praduga itu muncul sebab sebelumnya Seon belum memberikan jawaban. Karena di sana Seon masih memerlukan waktu untuk memikirkan lawannya. Tetapi ada satu nama di kepala direktur bahwa ada kemungkinan bila Seon akan menantang tetua klan Poison. Mengingat pula bahwa pasti ada dendam di antara mereka berdua. Lantas setelah itu direktur memikirkan bahwa masa perlindungan Seon selama 4 tahun di akademi akan mencapai batasnya. Di samping itu pula 6 klan utama pasti juga akan bergerak untuk menghabisi Seon. Bagi direktur saat itu akan tiba badai darah akan menimpa sekte-sekte. Dan bagaimana cara Seon Yewon akan menghadapinya. Tak lama kemudian kembali pada Seon yang telah berada di lantai 5 perpustakaan. Ternyata di lantai 5 hanya ada 20 buku yang disediakan. Dari itu dia mengingat ucapan gurunya bahwa dia termasuk orang yang beruntung karena telah belajar seni bela diri dari lantai 4 dan 5. Benar saja ingatan itu merujuk pada teknik butterfly gurunya. Oleh sebab itu dia akan melewatkan teknik tersebut untuk dipindai.
Singkatnya, setelah itu Seon menuju ke arah monolit safir. Dia berencana akan mempelajari formasi kekuatan pedang terakhir Heavenly Demonic Sword. Hingga tak lama kemudian dia menyuruh Nano untuk segera memindai tulisan di depan batu safir tersebut. Setelahnya Seon melanjutkan menuju ke belakang batu itu, tetapi keterkejutan langsung terpancar di wajahnya. Mempertanyakan tentang apa yang dilihatnya, bahwa di belakang batu safir tak ada apapun. Di sana Seon masih bertanya-tanya tentang sebenarnya apa yang telah terjadi. Apakah leluhurnya tidak meninggalkan keterampilannya sama sekali, tetapi dia langsung meminta Nano untuk mengidentifikasi apakah ada jejak lain. Sistem Nanonya lalu melaporkan bila ada satu jejak. Ketika Seon mengamatinya, ditemukanlah lubang sangat kecil di batu tersebut. Dan karena bentuknya yang sangat kecil, dia pun langsung membesarkannya. Dari lubang kecil itu Seon menebak apakah itu skill kekuatan pedang leluhurnya. Tetapi kenapa bentuknya begitu? Segala tanda tanya dan keraguan muncul di kepala Seon. Sampai kemudian dia menyadari sesuatu, lalu segera melihat ke sisi depan batu tersebut. Benar saja seperti dugaannya bahwa ternyata lubang dari belakang telah menembus sampai ke sisi depan. Di sana Seon berpikir bahwa mungkin leluhurnya tak menggunakan energi ketika meninggalkan lubang tersebut. Sebab jika sampai menggunakan energi, kemungkinan besar batu safir itu akan hancur. Dari berbagai teka-teki itu, dia menyimpulkan bahwa yang dilakukan leluhurnya adalah penyatuan pedang. Tak lama kemudian setelah itu Seon memutuskan untuk melakukan meditasi. Dia mencoba untuk fokus, berniat akan melakukan sesuatu yang sebelumnya telah dilakukan leluhurnya. Dari itu energi sekitar mulai berkumpul mengitari tubuhnya. Semakin kuat energi sekitar terserap ke dalam tubuh Seon, memaksa adanya getaran yang sangat hebat di ruangan tersebut. Sampai-sampai kekacauan benar-benar terjadi. Para penjaga perpustakaan mulai berdatangan karena gelombang energi tersebut yang sangat kuat. Saat melihat Seon melakukan meditasi itu, si penjaga tampak terpaku. Beberapa dari yang lain saling menenangkan untuk tak membuat keributan. Di sana ketika melihat apa yang dilakukan Seon, mereka menyebut itu sebagai formasi perlindungan. Lebih jelasnya sesuatu yang bernama penyatuan 5G. Rasa tak percaya juga menyelimuti para penjaga sebab baru pertama kali mereka melihat hal tersebut. Lantas dijelaskan bahwa saat seseorang mencapai tingkat tertinggi, mereka dapat menyerap energi surga, bumi, dan manusia. Tak hanya itu, mereka akan mencapai keadaan roh 3 titik yang memberikan kekuatan untuk menggunakan jiwa tubuh manusia sehingga lebih kuat. Namun dapat dikatakan kalau itu hanya setengah dari yang dilakukan seorang prajurit. Sebab saat energi dari 5 elemen dalam tubuh disatukan melalui penyatuan Ki, tingkat yang lebih tinggi akan tercapai. Tak lama setelah itu tampaknya Seon masih melakukannya. Dari itu tiba-tiba tubuhnya mengalami reaksi. Ada semacam retakan di area tubuhnya. Dan ketika instruktur penjaga perpustakaan mengamati Seon, mereka sangat terkejut. Mata mereka tak bisa berbohong bahwa yang dilihat adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dari itu Seon memang benar-benar mengalami perombakan di tubuhnya. Si penjaga masih terpaku menyaksikan kejadian langka itu. Sebab yang dilakukan Seon adalah membangun kembali tubuhnya. Dan terlihat jelas bila energi yang menyelimuti Seon semakin tak terkendali, menjatuhkan semua buku bela diri yang ada di rak ruangan. Sampai tak lama kemudian setelah keganasan energi itu, Seon akhirnya berhasil melakukannya dan keadaan seketika menjadi sangat tenang. Sebagaimana diakui penjaga bahwa dia benar-benar tak lagi merasakan adanya energi. Dan seolah energi itu telah terserap dan tertahan dengan teratur di dalam tubuh Seon. Singkatnya Seon akhirnya membuka matanya, melihat para penjaga perpustakaan yang tiba-tiba memberikan ucapan selamat padanya. Mereka terlihat begitu hormat terhadap Seon. Sedang Seon sendiri merasakan suatu perubahan yang luar biasa di tubuhnya. Karena memang dia telah mencapai akhir dari level atas yang sebenarnya. Dan dari itu dia juga akhirnya menyadari bahwa untuk pertama kalinya memahami betul terkait formasi pedang.
Lalu setelah selesai mengamati tubuhnya, Seon menyambut para penjaga dan berterima kasih pada mereka karena telah menjaganya. Di sana dia menjadi sungkan karena memang ruangan tersebut menjadi benar-benar kacau. Buku berserakan dan banyak debu yang berterbangan. Tetapi para penjaga menyuruhnya untuk tenang, sebab bagi mereka pencapaian Seon lebih utama daripada kekacauan di ruangan. Tetapi sebenarnya dari balik hatinya si penjaga ini benar-benar menjadi sangat hormat dengan Seon. Karena terlihat bila dia memarahi rekannya yang tak hati-hati dalam menaruh buku-buku di rak. Lantas setelah melihat semua orang yang sibuk membereskan buku, Seon berniat untuk mencoba kekuatan barunya. Kekuatan yang dulu telah dilakukan oleh leluhurnya, yang mana dia ingin membuat lubang sebagaimana leluhurnya melakukan itu. Singkat cerita, setelah itu semua buku akhirnya telah beres ditata dan si penjaga kembali mempersilahkan Seon untuk menikmati membaca bukunya. Singkatnya, Seon akhirnya melakukan pemindahan pada buku-buku tersebut. Buku pertama yang dipindai Seon adalah buku seni bela diri dari 6 klan utama. Lalu saat melihat tiap buku lainnya, dia menemukan seni bela diri milik direktur. Tak hanya itu, di arah lain ada pula seni bela diri Wingard Step, sebuah buku tentang berjalan dan berlari. Awalnya dia ragu apakah itu seni bela diri. Tetapi karena buku tersebut diletakkan di sana, dia berpikir jika itu pasti skill yang bagus. Maka dari itu dia pun memindainya. Singkat cerita, pada malam hari di kediaman pribadi Seon, para pengikut Seon nampak telah berkumpul dan memberikan selamat atas kelulusan ujian kelimanya. Tiba-tiba setelah itu, Goang dan Monkyu dengan panik menanyakan apakah Seon juga mendengar raungan di ruangan iblis yang tersegel. Tetapi dari sisi lain, yang lain mengatakan bahwa tak ada yang namanya monster di dunia ini. Keributan mulai terjadi sebab saling tak percaya akan hal itu. Sementara Seon sendiri tak ingin memberitahu hal yang sebenarnya terjadi, walaupun dia sebenarnya memang telah bertarung melawan iblis. Lalu setelah itu Seon membawa cairan hitam di depan para pengikutnya, mengatakan bahwa hal itu adalah alasan kenapa dia mengumpulkan mereka. Seketika bau busuk dari cairan itu langsung menyeruak. Di sana Seon menjelaskan bahwa itu semacam darah makhluk spiritual yang tak sengaja dia temukan di ruangan iblis yang tersegel. Awalnya para pengikut Seon masih bingung kenapa Seon membawa cairan tersebut. Lantas dengan santai Seon mengatakan bahwa dia membawa itu supaya mereka semua meminumnya. Spontan perintah itu langsung membuat pengikutnya meriang. Tetapi Seon meyakinkan bahwa dia juga telah meminumnya, dan efek dari cairan itu dapat memperhalus ki dalam tubuhnya. Awalnya para pengikut Seon masih sangat ragu untuk meminum cairan tersebut. Tetapi Hyeobong langsung pasang badan untuk melakukan lebih dulu. Segera dia mengambil cairan tersebut dan langsung meminumnya tanpa ragu sedikit pun. Ketika cairan itu telah ditelan semua, Hyeobong nampak masih cengengesan. Sampai kemudian aura gelap menyelimuti wajahnya, rasa busuk tak terbendung lagi di mulutnya. Dan karena itu Hyeobong langsung berteriak karena rasa cairan tersebut yang sangat buruk. Di sana Hyeobong seperti hilang kesadaran, rasa busuk itu benar-benar telah menyiksanya. Monkyu bahkan ngeri saat mengamati reaksi yang dialami Hyeobong. Hingga setelah beberapa saat kemudian, efek baik mulai dirasakan Hyeobong. Tubuhnya menjadi sangat ringan sebagaimana yang dikatakan Seon sebelumnya. Hingga pada akhirnya semua anggota yang yakin dengan khasiatnya meminum cairan tersebut, kecuali Ho Sang-hwa yang sangat ketakutan terhadap monster dan Monkyu yang khawatir dengan topeng di wajahnya.